Iya. Oke, malam hari ini kita akan kedatangan seorang tamu ya, tamu yang juga luar biasa, tentunya ya, karena apa semuanya ini sangat-sangat luar biasa yang sudah berkenan menyediakan waktu cerita sharing pengalamannya ya untuk kita semua. Jadi kita semua bisa saling belajar dan bisa oh ternyata demikian, saling menguatkan satu sama lain. Nah, malam hari ini tamu kita ya, ini guest speaker kita, coba saya lihat dulu. Namanya adalah Tara seperti yang tertulis di flyer ya, namanya ada Pak Lawardi. Nah, Pak Lawardi ini jadi beliau ini kalau saya tanyakan Pak, selain panic healer, Bapak jadi mau diintroduksi sebagai apa nih? Ya. Jadi beliau adalah seorang marketing produk lewat platform TikTok. Wow, ini agak awam buat saya ya, karena saya nggak main TikTok gitu. Nanti kalau yang mau main TikTok bisa tanya Pak Lau berarti ya, karena mungkin dia ya karena di TikTok ya TikToknya tahu kan banyak ya. Nah, lalu juga guru yoga ya. Nah langsung saja kita mau dengar cerita dari Pak Lau ya. Pak Lau saya add dulu nih spotlight kita sama-sama. Nah ya cerita dari Pak Lau di judul sesi kita malam hari ini. Apa nih judul kita sesi malam hari ini? Miracle Happens After 18 years. 18 tahun teman-teman. Kita wah 18 tahun. Apa tuh ya keajaiban apa yang terjadi? Nah, kita mau dengar ceritanya dari Pak Lau. Langsung saja. Silakan Pak Lau untuk memulai cerita malam hari ini. Mungkin bisa ini ya. Kita jadi biar nggak sendirian gitu ya, kayak ngobrol ya Pak Lau ya. Boleh banget gitu. Gimana sih? Kenapa? Makasih banget Dok. Makasih banget ya Dok ya untuk kesempatannya. Oke, jadi kita mau tahu nih ya Pak Lau, gimana awal mulanya tuh bisa berada di sini gitu. Anda bisa menjadi seorang pranic healer mau belajar gitu. Mungkin awalnya kok bisa gitu, dari mana jalurnya plek bisa nyampe ke sini. Silakan Pak Lau. Oke, iya. Waduh, terima kasih ya Dr. Jovita, semua teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing saya pada malam hari ini ya. Jadi mulai sedikit perkenalan, memang saya kebetulan sekarang bekerja ya, jadi marketing untuk produk tapi melalui platform TikTok. Nah gitu, jadi kalau misalnya teman-teman kan sekarang TikTok itu menjadi salah satu platform untuk jualan juga, dan itu juga cukup menjanjikan ya. Selain itu saya juga guru yoga, jadi kebetulan yoga yang saya pelajari itu adalah yoga yang memang kayak umum biasa. Saya udah ada sertifikasi sampai 200 jam ya. Dan saya juga ada tambahan pernah belajar yoga healing atau yoga terapi juga di Bali. Nah, ya jadi kebetulan itu. Jadi memang untuk latar belakang healing ini udah menarik juga ya. Mungkin karena garis saya juga ada di sana. Setelah itu akhirnya kenapa bisa ke pranic healing ya? Wow, ini ceritanya gimana? Jadi ini berasal dari kami ikut meditation peace and prosperity. Nah, mungkin Dr. Yovita udah tahu ya. Oke, ya baiklah. Iya. Oke. Iya, jadi kami sering ikut ya. Sebenarnya kami juga saya direkomend kalau nggak salah dulu teman kos saya juga yang ngasih linknya. Lu mau nggak ikut meditasi ini free lo itu apa? Jadi dari sana belajar dari Twin Heart Meditation dulu ya. Nah tapi di Twin Heart Meditation ya saya mengalami kesulitan ketika mengangkat tangan. Tangan kanan saya itu posisi memberkati. Tangan kanan saya ini bagian kanan mirror image ya jadinya. Jadi tangan kanan saya ini tidak kuat untuk lama-lama Dok. Pasti lama-lama tremor langsung. Gini. Oh, kenapa itu Pak? Nah, itu dia. Nah, ini mungkin kita harus flashback lagi ya. Sampai terakhir saya nggak tahan, saya sampai gini posisinya. Memberkati bumi, saya sampai gini. Bukan gini lagi. Saking nggak tahan. Jadi rasanya inovatif ya caranya. Iya, di bagian siku ini berat banget gitu loh, Dok. Nah, jadi kejadiannya itu sebenarnya itu pada pas saya kuliah, itu tahun 2003 gitu ya dok ya. 2003 atau ya kira-kira antara 2002 atau 2003 gitu dok. Saya waktu bawa motor kesenggol truk. Waduh. Kena truk itu nggak kesenggol kayaknya.
Jadi waktu itu posisi, nah yang saya bingung itu kejadiannya aneh juga ya. Jadi waktu itu saya bawa motor di sana, truknya di sini dok. Jadi waktu kita mau sama-sama belok kanan, kalau menurut pandangan saya harusnya truk itu jaraknya masih jauh. Tapi truk itu kan gede kan, jadi kepalanya dulu yang belok kan belakangnya ngikut gitu ya. Saya mungkin yang belakangnya waktu ngikut itu kena saya. Tapi saya ingatnya waktu itu jaraknya harusnya sih masih oke gitu, masih jauh ya. Tapi tiba-tiba, aduh udah kesenggol, saya jatuh di sebelah kanan dengan posisi tangan tuh menahan di aspal. Oh, oke. Posisi Nah, itu kanan ya, dia. berarti kanan Iya, nahan. gini. Nah, jadi kan dari jatuh dari sini tek, gitu kan. Nah, waktu itu truknya tinggal nyelonong pergi aja. Jadi Oh, senggol lari gitu loh. Senggol lari dia ya. Nah, setelah itu untung saya masih punya tenaga untuk bawa pulang. Tapi setelah sampai di rumah, saya baru sadar tangan saya itu tidak bisa lurus. Jadi di bagian siku dan di bagian bahu bahu. itu dislokasi. Oh, oke. Ya, dislokasi. Jadi itu sampai segini gitu loh dok. Nggak bisa lurus gitu ya, nggak bisa lurus. Saya ingat banget. Nah, memang sih waktu itu kejadiannya, waduh ini kan udah benar-benar sakit kan. Jadi saya dibawa, memang ada yang bisa untuk mengurus ya, karena itu kan harus langsung ditangani katanya kan. Jadi bawalah ke sana. Dan memang sih dibetulin, waktu dibetul itu sakitnya, saya masih ingat sampai sekarang ya dok ya. Jadi dia pertama itu dia mau, jadi tangan saya begini dok, dia mau coba untuk tarik gitu untuk lurusin itu nggak bisa gitu. Terus yang bagian sini juga nggak bisa. Jadi akhirnya dia gunakan caranya. Nah, waktu di bagian bahu ini dia akhirnya naikkan klek gitu, masuk gitu. Nah, itu masih nggak gitu sakit. Kupikir aman. Ternyata waktu dia betulin yang bagian sini ya, Dok ya. Waduh, itu benar-benar waktu dia dorong masuk ke sini itu benar-benar sampai aduh, saya mau nangis pun nggak tahu lagi. Mau sampai benar-benar itu sakit banget itu. Tapi memang kembali lagi sih, boleh dibilang kembali lagi ya untuk lokasinya itu. Cuma after effect-nya itu ada dok. After effect-nya saya tidak bisa, tangan kanan saya itu jadinya tidak bisa menggenggam sesuatu, bahkan untuk saya mengangkat gini aja itu pasti akan tremor gitu loh dok. Oh, oke. Itu akibatnya ya gitu sih dok. Jadi banyak sekali masalah ini sudah saya derita itu dari tahun 2002 atau 2003 ya. Harusnya udah lebih dari 18 tahun. Itu salah angka dong kalau gitu ya. 20 Benar-benar years. 19 tahun. 19 tahun gitu loh dok. 19 tahun jadi saya lebih gunakan ke tangan kiri gitu ya dok ya, lebih ke tangan kiri. Jadi untuk tangan kanan itu memang bisa tapi tidak bisa lama-lama. Saya udah coba ya berbagai metode ya. Untuk akupuntur sudah pernah juga, pernah dipijat juga. Jadi rasanya itu selalu tembus sampai ke ketiak gini loh. Dok, rasanya berat banget. Di sini ada sesuatu yang berat gitu loh, dok, yang membuat tangan saya itu susah bergerak. Nah, jadinya selama 18-19 tahun itu tetap berkutat seperti biasa. Jadi lebih baik mengandalkan tangan kiri gitu ya. Nah, sampai untuk gosok gigi pun saya menggunakan tangan kiri gitu loh, dok. Dan kidal belum sekarang Pak? Jadi kidal apa enggak nih? Enggak sih ya, masih tetap di kanan gitu. Hmm. Tapi untuk gosok gigi saya sampai belajar dengan tangan kiri, dok. Kenapa? Karena kalau tangan kanan itu pasti nanti kita gosok ini dia akan lost gitu. Lama-lama waktu gosok itu dia sendiri lost gitu loh, dok. Oh, oke. Akhirnya Lost kayak control ya. Jadi. iya lost control waktu gosok kita sampai tek gitu kena ke gusinya itu sakit banget. Nah itu selalu makanya saya pindah ke tangan kiri gitu lebih bisa Oke. terkontrol. Nah jadi itulah kejadiannya. Nah sampai udah mencoba berbagai metode juga ya, pastinya seperti tadi dibilang ada di bagian urut ya, terus di akupuntur juga pernah gitu ya dok ya. Tapi efeknya sih boleh dibilang sih sebentar aja. Efeknya paling-paling 1 atau 2 hari, setelah itu kembali lagi gitu loh dok. Nah waktu itu saya cuma mikir ya sudahlah biarin aja gitu. Mungkin ini ada, kalau dari saya sendiri mungkin ini ada pengaruh dari apa yang sudah saya lakukan mungkin di masa lalu ataupun di kehidupan yang lalu gitu ya dok ya, sehingga saya mendapatkan seperti ini. Terus setelah itu joinlah di Meditation Peace and Prosperity gitu ya dok ya. Jadi di Peace and Prosperity saya sebenarnya boleh dibilang dulu agak kurang enjoy karena tangan saya
kondisinya itu loh, Dok. Kondisinya susah banget. Apalagi sudah lebih dari, udah 18 tahun gitu. Saya ikut Peace and Prosperity, saya ingat sih tahun lalu, Dok. Kira-kira di akhir tahun lalu gitu lah. Itu baru mulai. Nah, udah selesai, jadi Twin Heart Meditation, oke, sudah. Nah, kemudian saya memang udah pernah dengar nih tentang pranic healing juga. Nah, ya, jadi makasih juga untuk Ko Albert gitu ya. Jadi dia kan termasuk salah satu healer juga. Jadi kadang kan mereka mengadakan untuk healing ini, healing itu gitu. Healing rumah juga pernah gitu kan. Healing tubuh, siapa yang reseptif, oke, udah pernah juga join. Nah, dari sana udah sering mendengar, oh ini pranic healing berarti dengan prana. Nah, saya ingat dulu saya waktu di Bali itu belajar yoga terapi untuk healing itu pun dengan prana, gitu loh, dengan prana. Iya, iya. Cuma bedanya kalau misalnya untuk di sana itu kita harus menghafal, kalau misalnya untuk terapi itu ada beberapa simbol yang harus dihafal. Nah, kalau dalam usia seperti saya sekarang ini untuk menghafal lagi simbolnya mungkin udah agak, aduh, pekerjaannya aja udah banyak ya, Dok ya, gitu Oh, usia kan. berapa sih, Pak? Masih muda lah. Makasih. Oke. Iya, makasih. Hmm. Nah, jadi saya mencoba untuk menambah ilmu lagi, menambah ilmu lagi. Terus, nah disinilah kebetulan saya juga ada di komunitas namanya Diamond Cutter. Nah, di Diamond Cutter ini, jadi kami itu kan belajar juga tentang cara menanam bibit. Apa yang mau dirimu dapatkan, dirimu harus berikan juga. Tanam dulu apa yang dirimu ingin tuai gitu ya. Nah, dari sana, Karma ya. iya benar. Dari sana itu rupanya sejalan ya, sejalan dengan oke, rupanya seperti ini. Terus ada beberapa praktisinya, iya, yang memang juga udah ikut pranic healing. Nah, ya. Jadi di dalamnya kebetulan apakah ada Bu Ekoy ya? Bu Ekoy itu salah satunya. Saya ingat banget Bu Ekoy masuk nggak ya Bu malam hari ini? Eko. Oh, ini lagi nggak ada nih kayaknya. Mungkin karena Lagi mau nggak ikut ada. PH Camp besok. Wes, sombong dia ya. Oke, nggak. Mungkin nanti nyusul. Lalu, Iya, it's okay. Nah, terus dari Bu Eko itu dia suka posting. Aku lulus pranic healing misalnya ya, tahap basic, terus apa. Jadi Pans. iya, dan juga dia itu posting bahwa oh dia itu udah mulai healing-healing nih. Nah, dia kan suka posting ya. Dari sana saya sudah mulai kayak oke, ini pranic healing kayaknya menarik juga ya. Kayaknya something yang menarik. Cuma kalau di foto itu cuma lihat orang, cuma gini doang. Terus ada ember di sampingnya. Ah, ember. Apaan gitu kan. Ya, jadi saya tertarik juga. Saya di sana juga udah mulai. Apalagi kalau di flyernya, doa untuk yang basic itu kan ada flyernya gambar dua orang, yang satu gambar seperti ini, yang seperti kayak menyalurkan gitu ya, Dok ya. Nah itu Ya. flyernya itu saya sangat tertarik banget. Oh, Apalagi ketika topiknya itu dibilang kita bisa men-scan aura, scan energi gitu ya, Dok ya. ya. Terus apa bisa juga untuk healing dan katanya bisa untuk healing jarak jauh. Hmm. Wes, saya pikir ini mantap banget nih. Karena kalau misalnya bisa healing jarak jauh, kayak misalnya ada teman di mana gitu ya, selama masih di bumi ini, kita paling tidak masih bisa gitu ya, Dok ya. Ya, ya, ya. itu itu yang membuat tertarik. Jadi memang udah pengen ikut. Saya udah pernah nanya ya mengenai Boykoy, kira-kira kena berapa sih gitu kan. Jadi udah pernah diinfoin juga. Cuma waktu itu mungkin karena belum waktunya, Dok. Nah, belum waktunya. Jadi cuma jadi penonton setia aja. Penonton setia, dengar-dengar tentang pranic healing. Oh, seperti ini ceritanya. Dan ada suatu ketika memang, nah, kebetulan saya melihat lagi ada iklan gitu. Iya, ada iklannya. Jadi lewat. Akhirnya saya tanya lagi, Bu Ekoy, ini kapan nih ada training berikutnya? Jadi Bu Ekoy kirim flyernya, ini Pranic Healing Basic gitu ya. Ini akan dimulai nih. Katanya hubungi aja orangnya gitu. Oh ya udah, ya kan. Jadi makanya saya langsung hubungi dokter ya, nanya-nanya itu belajar apa aja sih gitu ya. Pengen tahu Hmm. juga kenapa dalam 2 hari gitu. Kita trainingnya dalam 2 hari doang dan itu menurut saya sangat cepat gitu loh, Dok. Ya. Jadi saya juga akhirnya
udah waktunya, udah berjodoh, pas kebetulan ada juga dananya. Jadi seperti sudah, iya gitu kan, ada gitu. Dan akhirnya saya juga ngajak lah kakak saya. Kebetulan kami kan tinggal di satu kos juga ya. Yuk kita ikut yuk pranic healing di mana di Bintaro gitu. Oh ya udah, oke. Akhirnya mungkin ini kita bisa sharing ya. Iya betul Bu Jeniko. Iya Bu Contoh ya, Jeniko. satu grup ini. Iya benar. Iya nih. Jadi saya minta yuk kita ikut yuk katanya. Oh ya udah, yuk boleh. Kita ikut daftar lah kita kan, daftar. Jadi sebenarnya ekspektasi saya itu cuma kayak, oke, saya ingin belajar healing jarak jauh. Sebenarnya seperti itu. Nah itu sih ya Simpel dok aja ya. ya Pak ya. Simpel. Sebenarnya itu sih, itu yang saya ingin. Saya tunggu-tunggu gimana sih metodenya. Apakah harus menghafal mantra-mantra kayak Wingardium Leviosa kah? Gitu kan. Seperti Harry Potter ya. Iya gitu kan. Apakah harus menghafal mantra-mantranya atau makanya saya pernah nanya dokter, dok kita perlu hafal ada simbol-simbol apa enggak gitu kan. Karena saya ingat kalau misalnya saya dulu belajar yoga itu ada simbol-simbol misalnya untuk healing ini apa simbolnya apa itu ya. Saya rupanya untuk kata dokter tidak sih. Nah itu saya udah kayak oh syukurlah kalau begitu. Enggak ya. Enggak pakai Iya ngapa. enggak gitu. Nah, Oke. jadi waktu berangkatlah kita, waktu itu hari Sabtu ya, hari Sabtu kita berangkat. Jadi rupanya, aduh, ini kok nggak ada titiknya ya, titiknya kok nggak ada di Grab ya, gitu, nggak ada di Grab. Gitu. Jadi Oh, kita cuma untung di share itu di belakang McD. Nah, di belakang McD. Akhirnya ya udahlah kita taruh titiknya di McD. Nanti mau jalan seberapa jauh ya nggak apa-apa. Waktu itu kakak saya lagi bermasalah di lututnya. Nah, dia ada di sini nanti bisa cerita juga sih ya. Lagi iya. ada masalah di lututnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk jalan sih agak waktu itu agak susah juga ya dok ya gitu kan. Masalah di lutut, saya punya masalah di tangan. Jadi komplit ya masalah kami ya gitu dua bersaudara ini. Kaki dan tangan. Iya benar. Ya Iya. udahlah. Jadi untungnya kita kan udah nyampe McD kan, bilang ke bapak, Pak ini katanya sih di belakang McD ya. Oke, dari McD berarti belok kiri lagi ya. Belok kiri kita lihat. Oke, jauh nggak ya? Jauh. Oh, ini ada ruko-ruko gitu. Tapi untungnya kelihatan. Oh, Caritas Dental. Oh, yang ini. Untung nggak jauh gitu kan. Jadi langsung kita turun, kita masuk gitu. Jadi saya ingat banget waktu itu di bawah yang bantu-bantuin untuk registrasi itu siapa, itu bapak itu siapa namanya saya lupa gitu ya hari pertama itu. Ada satu bapak. Iya saya ingat banget. Jadi oh seperti ini, terus sampai ke atas. Oh ini, jadi sebelum saya datang, Bu Eva itu bilang kamu akan ketemu si cantik itu. Oh ternyata Apa? ini si cantik. Ternyata oh oke, kamu akan ketemu si cantik. Penasaran dong saya. Oh ternyata ini si cantik Bu Yovita ini Oh, gitu kan. makasih. Nah memang kesan pertama saya lihatnya kok apa ya Bu Yovita itu kok mukanya enak banget ya dilihat gitu. Ya, maksudnya auranya itu beda gitu loh dok. Kayak benar-benar kelihatan bersih gitu. Itu yang membuat saya oh kayak gini. Dan Bu Yovita bisa langsung menebak kita itu adalah Laura Plawardi ya. Itu yang saya salut. Jadi, udah benar. Jadi akhirnya mulai training ya, terus dikasih ada healing kit juga. Aduh saya sangat terkesan ada healing kit juga. Terus saya buka tasnya di dalam. Oh ini ternyata ada embernya dan sendoknya ternyata. Detail sekali Pak Lau. Gitu. Happy sih, apalagi dapat bukunya juga gitu ya dok ya. Saya pikir sih, wah ini kayaknya oke nih. Oke, ya udah mulailah. Apalagi ketemu dengan teman-teman, saya ingat ada Bu Jeniko. Aduh, saya seneng banget loh. Nggak tahu kenapa saya seneng banget ada Bu Jeniko gitu loh. Ada karena Thank you. Wow. iya, Oh, frekuensi Baru lagi iya, kita. iya. Bener, saya seneng banget ya bisa sekelas sama Bu Jeniko, terus yang lain juga. Dan di sebelah saya ada dokter juga ya, masih ingat ya, dokter Dokter Raymond juga. ya. Oh ya. Iya, benar. Iya, dokter Raymond. Oh, saya sampai bilang, oh ada dua dokter, saya ingat.
Dokter Raymond sama satu lagi ada dokter yang cewek itu di depan saya. Oh, ternyata dokter juga belajar Dokter pranic Kiki. healing. Dokter Kiki ya kalau nggak salah. Ya, saya lupa namanya ya. Jadi yang paling saya berkesan ya, Dok ya, di awal itu ketika kita mulai, dokter itu saya ingat bilang, mau lihat prana nggak? Mau dong, saya bilang. Rugi banget kalau misalnya udah datang nggak lihat prana kan. Dan untungnya cuacanya juga bagus, di Bintaro juga bagus. Akhirnya saya baru mengerti, oh ternyata ini, saya pikir mata saya yang selama ini agak gimana gitu kan. Oke, baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi, oh ternyata ini. Terus, jadi memang saya waktu dulu, waktu ikut yoga terapi juga udah dibilang, itu mengikuti pikiran. Energi itu mengikuti pikiran gitu. Dan ini saya juga dapat sesuai dengan yang di pranic healing gitu. Nah, begitu udah selesai ya, udah selesai. Terus waktu kita masuk, mau lihat aura nggak? Aduh, aku ingat banget loh, Dok. Saya Ya. langsung, saya mau gitu kan. Saya pengen banget dong. Udah datang jauh-jauh, rugi banget kalau misalnya kita nggak bisa lihat kan. Jadi akhirnya ya udah, oh ternyata seperti ini toh. Jadi akhirnya mulai kelihatan, oh ini dia. Oke. Jadi akhirnya kita kan hari itu ada percobaan ya. Jadi rupanya tiap orang itu beda-beda ternyata. Oke. Nah itu, ya dari sana udah mulai, wow ini amazing. Oke. Gitu. Terus, Nah terus akhirnya mulailah masukkan di sini untuk pranic healing gitu. Jadi ternyata pranic healing ini luar biasa ya. Dan apalagi ketika kita udah mulai masuk. Nah, udah mulai masuk kita kan ada praktek ya berpasangan gitu ya, Dok ya. Jadi betul. scan itu cara untuk scanning gimana, cara untuk merasakan gimana. Oh, ternyata ini toh luar biasa. Itu mulai kayak wow, ini berkesan sekali gitu. Akhirnya bisa ngerti gitu caranya untuk scanning itu seperti apa, merasakan itu seperti apa. Itu udah luar biasa. Dan akhirnya mulailah masuk yang diajari sama dokter itu udah mulai ke yang umum akhirnya. Nah, di sanalah keajaiban yang saya rasa. Saya kan berpasangan dengan kakak saya ya, kita untuk praktek. Saya merasakan setelah dilakukan yang umum itu di basic, tangan saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ya, terutama di bagian ini. Bedanya gimana nih, Pak? Bedanya kok rasanya yang berat itu udah lebih ringan ya. Biasanya yang berat itu kok rasanya udah lebih ringan ya, gitu ya. Saya udah merasakan. Ya, padahal itu kan waktu kita baru mulai awal loh, Dok. Ya. Oh, mulai awal saya udah mulai merasakan perbedaannya. Padahal itu hanya dari basic saja. Ya. Iya, jadi makanya aku sampai, aduh makasih banget ya, ini udah mulai, ini seru nih kelasnya gitu ya. Biasanya saya nggak sia-sia, saya datang dari jam 9 pagi, ya Dok ya, kita mulai jam 9 ya. Ya. 9 pagi sampai sore banget itu saya spending time, tapi saya merasa bahwa itu adalah investment yang berharga. Bukan wasting my time gitu loh, Dok. Oke. Nice. Dan juga ternyata dengan harga segitu saya mendapatkan yang lebih daripada ekspektasi saya, Dok. Benar-benar mendapatkan lebih dari ekspektasi saya. Dan juga ya Dok ya, yang saya senang, yang saya salut itu adalah sejak mengikuti pranic healing, saya baru mengerti ternyata makna doa itu apa. Ternyata doa itu keampuhannya itu seperti apa. Jadi gimana cara kita untuk bersyukur itu saya dapatkan itu dari belajar PH ini. Padahal baru di kelas basic saja. Oke, nice. Baru di kelas basic aja. Akhirnya saya bisa mengerti dan ini saya lebih ke tidak peduli Anda kepercayaan apa, tapi ternyata ini adalah suatu hal yang universal, bisa diterapkan juga dan ini bersifat yang saya cari selama ini. Makanya saya sharing ini, saya bisa mengingat detail demi detail, karena apa? Itu sangat berharga, Dok. Oke. Momen 2 hari di basic itu. Momen 2 hari ya. Terus jadi kalau tadi balik lagi ke yang tangannya, gimana Pak? Abis setelah itu ada lagi mungkin perubahan yang dirasakan pada saat apa? Nah, jadi apakah terus membaik? Apa yang dilakukan seperti itu?
Nah, oke dok. Jadi setelah itu, setelah 2 hari selesai, akhirnya Pas saya di rumah. meditasi. Pas meditasi saya merasakan, oh, kok rasanya ada yang berbeda ya? Kenapa udah agak lebih bisa lama? Kira-kira gitu loh dok. Udah bisa lebih lama Tangan gitu ya. dok. Iya, untuk tangannya dalam posisi memberkati udah bisa lebih lama gitu dok. Itu yang saya rasakan. Karena kan kita ada juga di Twin Heart Meditation di hari kedua ya dok ya. Ya. Itu saya rasakan banget bedanya. Dari sana itu udah, oh ini kayaknya berguna ini ya. Berguna banget ini asli. Terus apalagi saya mendapatkan juga, oh ternyata ini toh healing jarak jauh itu saya dapatkan banget. Jadi terima kasih banget untuk Dokter Yovita yang sudah mengajar. Nggak apa-apa. Jasa Anda luar biasa ya. Waduh, itu Oke, guru kita yang luar biasa. luar biasa. Jadi Ya. itu saya dapatkan. Nah, setelah itu saya pulang. Nah kebetulan ya dokter kan bilang kan, kita ada kelas advance itu di minggu depan. Ya. Itu dia. Saya mikir, minggu depan. Dok, kok cepet banget ya? Oh, ini sebenarnya udah ada jadwalnya. Dan kebetulan ini dapat adanya di minggu depan, gitu kan. Ya. Jadi akhirnya saya tanya sama kakak saya, gimana kita lanjut aja ya? Kebetulan udah tanggung. Kalau minggu depan kayaknya lebih seru nih di advance ya. Oke, ya udah. Akhirnya kami lanjut lagi. Tapi di rumah, kami juga mempraktekkan, dok. Ya. Oke. Mempraktekkan walaupun dengan teknik basic doang. Teknik Yes. basic doang. Tapi terasa banget. Itu udah mulai terasa banget efeknya. Jadi Itu semakin baik terus ya Pak ya kondisi. iya, ya udah mulai terasa banget gitu. Nah, terus akhirnya datanglah minggu depan kami udah ikut kelas advance. Nah, di kelas advance ini lebih seru lagi, lebih seru lagi. Saya terus terang saya nggak bisa menggambar. Melukis saya mungkin agak kurang ya, gitu ya dok ya. Ya. Tapi di sini akhirnya kita diajarin jadi seniman ya. Belajar warna berwarna ya jadinya ya Iya Pak. benar. Ya. Belajar. Nah, ini juga jadi mulai dari awal nggak tahu kenapa ya dok. Jadi waktu udah mulai belajar itu prana berwarna itu, yang saya nggak tahu merasakan kayak kalau misalnya ini bisa membantu, saya akan sangat berterima kasih. Jadi waktu itu diajarin Pak Dodi. Nah, jadi Pak Dodi itu siapa yang mau di healing? Nggak tahu kenapa saya langsung saya mau, please gitu loh. Ini udah butuh banget gitu kan. Nah, waktu itu saya nggak bilang masalah saya di tangan, tapi Pak Dodi, oke, coba sekarang kita tangannya itu di apa? Coba rasakan ini bedanya seperti itu. Saya bilang, iya memang saya butuh tangan sih sebenarnya gitu. Jadi benar-benar pas banget momennya waktu itu, pas banget. Jadi akhirnya kita dicoba untuk percobaannya, dan itu luar biasa. Salah satunya adalah Bu Jenny juga yang ikut membantu, saya ingat banget gitu ya. Dan itu perubahannya luar biasa, dok. Saya begitu di-heal waktu itu untuk tangan saya merasakan perubahan, ini kuat banget ya. Bahkan untuk menggenggam, ini berbeda banget, dok. Jadi dulu waktu saya menggenggam, misalnya ya kita misalnya untuk semprot misalnya kita untuk sambal atau saus kan itu disemprot gitu ya, dok. Pencet Itu aja. ya. Iya, dipencet gitu aja itu agak kurang kuat loh, dok. Saya rasa kayak, duh, gimana ini agak. Tapi itu suatu saya coba, saya menggenggam, itu kuat banget. Itu terasa banget kuatnya. Jadi tangannya ini sekarang udah balik normal lagi atau gimana nih Pak Lo? Nah, ini udah berubah banyak banget gitu ya. Tinggal nanti disapu-sapu aja. Kebetulan benar. Jadi di buku advance itu kan ada ya cara untuk memperkuat. Terus saya juga hari itu juga dibantu oleh Bu Jenny waktu di kelas ya, dan teman-teman yang lain juga. Jadi saya mempraktekkan dan itu memang sangat membantu. Jadi saya kayak gini loh. Akhirnya sekarang boleh dibilang ketika saya Twin Heart Meditation, 99% tangan saya sudah bisa begini. Oke, wah luar biasa. Udah bisa Ya. ini ya, normal posisinya dan steady ya Pak ya. Udah lebih steady gitu dok. Jadi ini makanya pranic healing ini luar biasa banget gitu, luar biasa banget. Jadi saya setelah dari udah 18 tahun ya, 19 tahun gitu ya dok ya, 18-19 tahun, akhirnya saya bisa terbantu. Akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin katanya karma baik saya berbuah gitu ya, bisa terbantu dengan pranic healing, dan itu terbukti banget.
Makanya Wah, saya keren ya nih. iya. Gimana nih teman-teman nih? Seru ya, dan Pak Lau ini tidak hanya untuk self healing ya, kan setelah belajar PH juga membantu untuk healing teman-teman ya. Kalau nggak salah kemarin ada cerita juga gimana Pak, yang temennya ada Oh, demam oke. berdarah apa gimana? Iya, benar. Jadi teman kena DBD ya. DBD saya langsung pikir, makanya saya nggak kepo kan, tapi kan saya minta concern pada istrinya dulu. Boleh nggak saya bantu dengan PH gitu. Jadi sebelum yang teman yang kena DBD ini, ada juga teman yang kena stroke, dok. Oh, oke. Jadi kalau misalnya yang kemarin, jadi istrinya bilang, oke, boleh. Ya sudahlah, saya coba. Nah, inilah ketika kita jarak jauh. Nah, yang jarak jauh, kadang kita yang bikin kita agak pusing adalah, kamu rasakan apa? Enggak terasa apa-apa kok. Nah, itu yang kadang bikin kita ya berkecil hati gitu ya, dok ya. Iya. Tapi saya sih percaya gini, ketika niat kita bagus, pasti akan sampai gitu loh. Energinya itu akan sampai gitu. Jadi saya cuma di sini, saya cuma coba untuk heal. Nah, waktu itu saya di buku itu saya nyari, saya pakai prosedur demam ya, dok ya. Iya. Jadinya saya pakai prosedur demam juga. Oke, seperti ini ternyata DBD ada lagi yang lain, tapi hampir sama. Saya lakukan itu aja, dok. Saya lakukan itu, oke, selesai ya. Langsung kata istrinya, oh, dia udah ketiduran sekarang. Oh, oke, udah ketiduran. Oh ya sudah, gitu kan. Oke. Nah, rupanya besok paginya dia bilang, kan ditanya sama teman-teman ya di grup ya, gimana nih gitu kan. Jadi karena berkat dia pun ada pastinya dibantu dengan medis juga gitu ya, dok ya. Terus ditambah dengan planning, katanya eh, trombosit saya dari 46 naik jadi 119, sampai dokter pun terkejut. Kok bisa Wow. naiknya secepat itu gitu. Ya, iya, iya. Ya luar biasa Eh, ya. Wah. Oke, jadi memang ya pranic healing itu keren banget ya, karena apa namanya, kita menyadari sebenarnya kekuatannya ya, maksudnya kekuatan dari pranic healing, dan kitanya mau mempraktekkan, itu hasilnya sangat-sangat luar biasa sekali. Ini salah satu contohnya Pak Lau ya, sudah mempraktekkan juga untuk teman-temannya ya, yang juga ya membutuhkan healing. Ya, dan kita benar, sebenarnya di pranic healing ini menjadi saluran saja sih ya, saluran benar, prana, ya iya benar. saluran energi kesembuhan ilahi. Ya. Benar, iya, benar sekali ya, dok ya. Jadi diajarin benar cara kita harus humble. Dan hari kedua waktu basic itu kan ada Bu Jane ya, saya ingat ya. Oh ya, Nah, saya ingat banget Bu Jane itu bilang, waktu itu bukan bilang ke saya, tapi saya kepo banget, saya dengar gitu kan. nggak Katanya, sengaja dengar gitu ya. nggak sengaja dengar gitu. Katanya gini, iya, ingat di sini kita menjadi saluran energi. Kita hanya menjadi saluran energi. Karena kalau misalnya kita ngeklaim bahwa kita melakukan, itu hubungan kita dengan atas akan putus. Karena kesombongan. Iya. Saya ingat banget sampai sekarang. Iya, jadi kita di sini kita hanyalah saluran energi, dan terima kasih juga Waduh. kalau kita dapat menjadi saluran energi gitu loh, Kak. Ya kan? Oke. Jadi udah sih, udah dipraktekkan juga ya untuk bantuin teman-teman ya, bantuin. Dan ini kakak saya itu lututnya itu lumayan lebih cepat tuh sembuhnya juga dengan pranic Oh, healing. oke. Iya, lututnya itu. Jadi dulu kan dia agak susah ya kalau misalnya harus berlutut gitu kan, harus jongkok gitu. Nah, itu agak susah. Jadi ini terbantu juga dengan pranic healing. Terus kami di rumah juga kadang ada, kalau misalnya dia lagi ada masalah, ya udah saya pas lagi ada waktu nggak capek, saya bantuin juga gitu kan untuk heal. Jadi saya gitulah, karena kita belajarnya bareng, jadi bisa prakteknya bareng, bisa Ya, sharing bareng juga. benar-benar. Kalau belajarnya bersama, ada sparring partner ya, Pak ya, bisa bantuin. Aduh, tolong Iya, dong bantu healing dong, gantian healing. Kalau sendirian kan ya agak sulit ya, walaupun bisa minta tolong teman, tapi kalau ada keluarga atau ada teman pada saat kita belajar bersama, itu jadi lebih lebih bisa benar. praktek ya, latihannya bisa sama-sama. Iya, benar. Jadi bisa praktek, bisa latihan sama-sama. Jadi itu sih keuntungannya ya. Nah, kita sih sampai advance ini aja, ini saya sih rasa ini udah luar biasa banget gitu. Jadi kita semoga kita bisa secepatnya, kami berdua bisa secepatnya ikut psikoterapi gitu. Bulan Jadi depan.
Amin, semoga gitu. Semoga gitu ya kita bisa ikut ya. Itu pengen banget sebenarnya, pengen banget ikut psikoterapi gitu. Dan untuk PH ini ternyata bisa diaplikasikan bukan hanya pada orang juga, tapi juga pada benda-benda di sekeliling kita. Jadi praktek lah kita kan, praktek. Jadi saya ingat banget ya dok ya, mungkin saya paling simple adalah odol, odol itu pasta gigi. Nah ya, jadi kalau dulu saya selalu kalau gosok gigi itu, selalu itu waktu dibuang itu kelihatan darahnya. Itu udah pasti. Oke. Udah pasti darah. Tapi saya coba gini, kan waktu kita belajar advance itu dipraktekkan pada sambal. Saya pikir oke, coba dipraktekkan pada hal lain gitu loh dok. Iya Ya kan? Jadi nyoba-nyoba ya ke hal-hal lain, benda lain gitu ya. Benar, iya. Dan ternyata jadi sewaktu udah mau gosok gigi gitu kan, pakai jari sedikit lah, pakai sedikit. Oke, gitu kan. Tapi keajaibannya ya dok ya, waktu kita gosok, setelah gosok saya buang, boleh dibilang darahnya nggak ada. Oh ya? Padahal saya gosok dengan cara yang sama dok. Tidak ada yang sampai harus slow motion, pelan-pelan, enggak. Tetap sama. Nggak ke dokter gigi juga? Juga gitu loh dok. Makanya dan terasa lebih gimana ya, lebih bersih, kesat. Bersih, kesat. Nah itu dia dok. Kira-kira seperti itu. Terus waktu saya praktekkan juga di air mandi dok. Gitu. Kebetulan kan saya tinggal di tempat yang tidak ada air panasnya. Kalau ada mau air panas harus masak sendiri. Jadi kalau misalnya kalau mandi itu selalu setelah mandi itu selalu pilek. Pasti bersin dulu 7, 8 sampai lebih ya gitu ya. Pasti bersin dulu gitu setelah mandi gitu. Mungkin efek masuk angin ya katanya dok ya. Nah, jadi saya sama kakak saya kita coba praktekin air yang di bak mandi itu kita coba kita blessing dan dengan warna gitu dok. Wah. Jadi kita coba blessing dan setelah itu saya mandi ya dok ya. Yang saya rasakan adalah setelah mandi tidak sampai bikin saya bersin-bersin. Wow. Luar biasa ya, Mbak Andri. Pak Andri masuk RK. Andri. Oh iya Pak Andri juga sama-sama kita ikut kelas advance ya. Pas nih ya teman sekelas nih, aduh. Iya benar. Jadi dipraktekkan juga di air mandi itu air mandinya itu benar-benar berubah gitu. Dan satu lagi, ketika kita makan, suatu saya makan, coba lagi setiap makan itu blessing gitu ya. Ya. Itu beda. Dengan warna juga gitu ya dok ya. Bedanya adalah rasanya itu menjadi lebih ringan makanannya. Dan setelah makan, kalau misalnya makan, nggak terasa kayak begah banget, kayak bloating gitu loh dok. Okay. Kalau dulu itu biasanya setelah makan itu kalau makan terlalu banyak itu bloating, perutnya bloating banget. Iya gitu, bloating banget sampai kayak mau bergerak aja, aduh ini gimana gitu. Tapi bedanya sekarang setelah di blessing gitu ya, itu beda banget dok. Setelah masuk nggak sampai efek yang bloating gitu, bikin bloating. Makanya mungkin kita udah menyingkirkan energi kotor ya pasti ya sudah dibersihkan, apalagi didoakan pakai lagi prana berwarna. Wah, luar biasa itu. Ya benar, pakai lagi prana berwarna aja itu lebih cepat. Terus apalagi ya banyak sekali sih. Jadi banyak ya ini kayak kita bikin berapa sesi deh Pak Laut. tenang, udah tinggal dikit lagi dok. Saya ingat waktu cuci piring dok, nggak tahu kenapa ya. Nah, itu dia. Jadi waktu cuci piring ya, itu biasanya setelah makan oatmeal, kalau tidak langsung dicuci, itu pasti akan lengket. Ya kan? Lengketnya itu kadang bisa terasa kayak tajam atau apa gitu. Jadi kan harus Jadi saya coba praktekin bisa nggak ya ini meluruhkan gitu ya. Coba. Jadi di air sabunnya untuk cuci piring ya, setelah saya taruh misalnya sunlight atau apa, saya tambahin lagi prana warna. Dan juga ada warna yang bersifat menghancurkan ya boleh dibilang. Saya pikir oke, ini kan hanya bukan untuk organ ya, bolehlah saya pakai warna ini gitu kan. Saya combine gitu. Nah, setelah itu gelasnya itu kan pasti direndam dulu ya dok ya airnya. Tapi airnya juga saya coba
oke, pakai warna ini biar ayo cepat tuh. Nah, sewaktu nggak lama ya dok ya, ketika dicuci itu langsung cepat luntur itunya. Yang keras itu, yang nempel itu gitu. Wow, keren ya. Jadi ternyata pranic healing tidak hanya ke orang, tapi juga bisa diterapkan ke benda-benda yang juga dapat membantu kita, mempermudah hidup Benar kita. sekali dok, mempermudah. Ya. Dan terutama dok, ini Yes. ranjang saya. Ini mungkin saya harus sharing juga ya dok ya. Ranjang, oke. Iya, ranjang, my bed gitu kan. Yes. Nah, kamar saya ini tidak ada jendela yang menghadap matahari keluar. Jadi tidak ada matahari masuk. Jadi kata orang kan bantal harus dijemur gitu ya, boleh dibilang ya udahlah. Kadang kita kan agak lupa juga atau apa. Nah, pantas saya merasa ya dok ya, kenapa saya kalau tidur, kok saya balik ke sini, kok saya rasanya agak bagian sini kok saya agak susah untuk narik nafas ya, berat banget gitu loh dok. Jadi saya merasa kayak waktu mau tidur itu, apalagi kita balik kanan ya, waktu saya balik kanan itu, kok rasanya berat gitu ya kan, berat banget udaranya. Tapi balik kiri agak ringan, tapi pun agak berat gitu dok. Jadi begitu bangun itu rasanya, apalagi di belakang punggung ini, rasanya capek, sakit gitu ya. Akhirnya setelah belajar ini, dan itu kan ada training ya dok ya, ada dikasih training juga kan. Jadi saya menanyakan juga. Nah waktu di advance kita diajarin juga gimana cara untuk ternyata bersihin rumah atau apa. Saya praktekkan itu di bed saya dok. Saya praktekin di bed saya. Saya coba praktekin gitu ya dok ya. Jadi pertama saya tidak bersihin dulu, saya langsung kasih energi dok. Nah, ternyata akibatnya itu ada reaksi radikal dok. Mungkin bisa. Nah, apa yang terjadi? Waktu saya tidur ya dok ya, itu saya waktu tidur itu terasa banget, waktu mimpinya itu benar-benar terjadi kenyataan, saya masuk banget dan itu membuat saya capek pikiran. Tapi waktu bangun, bedanya adalah punggung saya kok terasa nggak pegel-pegel. Jadi ada suatu reaksi radikal. Akhirnya saya pikir, oh iya, saya belum menyapu. Bersih-bersih dulu ya. Iya, akhirnya saya ubah metode, saya bersih-bersih di bed saya itu, saya bersih-bersih bantal gulingnya itu saya bersih-bersih dengan perana warna. Setelah itu baru saya tambahin energi warna juga. Dan sekarang boleh bilang saya tidur lebih ringan, Dok. Mau belok, mau balik kiri, kanan gitu, itu balik udah kiri, gampang kanan, banget. Udah lebih ringan gitu loh, Dok. Apalagi kan bisa dicek kan, scan energi kotor di ini. Akhirnya dicoba lagi. Kalau misalnya masih ada, bersihin lagi. Rajin ya, Pak Lau ya berarti ya, rajin. Gitu. Jadi saya mencoba dulu, akhirnya terbukti gitu. Oh, di bed ini pun bisa. Jadi terasa banget energinya. Makanya dok, sekarang ya kalau misalnya saya baru bangun gitu ya, kadang kan misalnya sekarang sih memang udah lebih baik, cuma kadang kan kalau misalnya kurang tidur kan terasa capek gitu ya dok ya, mata kayaknya susah banget untuk apa, jadi saya coba untuk gini, bener loh dok. Di bagian itu ya, waktu saya di bed saya belum bangun, saya masih gini aja. Saya terasa banget waktu bangun, mata saya tuh kayaknya lebih terang ya. Nice. Wah, keren ya sharingnya Pak Lau. Ya baik. Iya. Dan juga saya paling suka teknik untuk memurnikan darah ya. Itu ada. Itu saya paling suka. Banyak ya Pak ya, banyak teknik-teknik yang dipelajari di kelas pranic healing nih teman-teman. Jadi kalau yang tertarik bisa ikut kelas pranic healing. Mungkin ini karena waktunya udah agak mepet. Ada pertanyaan kah teman-teman? Silakan. Iya, kebetulan sharing saya sudah selesai juga. Thank you. Apakah ada yang mau bertanya ini teman-teman? Coba kita lihat di sini. Ini ada yang ya tadi Bu Jenny ya, kondisi berjodoh nih. Terus ya terima kasih nih Mbak Citra, Bu Agnes, lalu ada Bu Rina yang juga mau ikut kelas ya. Wah, udah nggak sabar. Yang lainnya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ke Pak Lau? Silahkan.
mungkin ini udah terkesima, wow, ternyata bisa gitu ya, gitu. Oke. Nah, baik, selagi menunggu pertanyaan ya, jadi memang pranic healing ini teman-teman ini merupakan suatu seni ya, merupakan suatu ilmu dan seni kuno tentang penyembuhan. Ya, ini sebenarnya mungkin yang sudah sering ikut ini jadi sudah lumayan familiar ya, karena memang kita pun kalau belajar pranic healing itu buku pertamanya judulnya Keajaiban Melalui Pranic Healing, ya, Miracles Through Pranic Healing. Ya. Jadi di sini kenapa bisa terjadi suatu keajaiban? Sebenarnya keajaiban ini pun berjalan sesuai dengan hukum alam, ya. Jadi tidak ada yang apakah magic atau ini atau itu, tidak ya. Karena apa? Pranic healing ini menggunakan hukum alam yang tidak diketahui atau tidak disadari orang pada umumnya. Nah, kayak ini Pak Lau setelah 19 tahun kok jadi bisa nih sekarang, jadi udah bisa muter tangan, ngangkat tangan dan lain-lain ya Pak ya. Menggenggam, mencet gitu, keluarin kecap dan lain-lain juga sudah bisa ya setelah 19 tahun. Nah, melalui pranic healing ini tapi juga memang ada kalau kita belajar pranic healing, kita juga akan melihat kebenaran umum dalam semua agama ya, karena apa? Di pranic healing ini ya kita belajar tentang apa yang sesungguhnya ada di alam ini, bahwa semuanya adalah energi. Nah, melibatkan perpindahan energi kehidupan, kayak tadi Pak Lau bilang. Kalau ada yang kotor ya dibersihkan dulu, ya. Lalu nanti diberikan energi kembali. Prinsipnya ada. Kita belajar tentang pranic healing ya dengan prinsip tubuh dapat menyembuhkan diri sendiri dan juga ada prinsip tentang daya hidup. Nah, kalau teman-teman mau tahu, tentunya seperti tadi sudah diceritakan juga, kita ada kelas-kelas di pranic healing, di mana kelas-kelas ini memang membantu untuk belajar tentang pranic healing, untuk mencoba menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan orang lain, penyembuhan jarak jauh, dan banyak lagi. Ya. Oh, ini ada yang bilang, Bu Hana, mau dicoba pranic healing, bolehkah? Oh, ini Bu Hana ini maksudnya mau jadi pasien gitu? Bisa kontak nanti langsung ya ke kita. Nah, di kita Indonesia Pranic Healing juga memiliki suatu program yang namanya Bakti dari Indonesia Pranic Healing. Kalau teman-teman memang ada yang mau di healing, bisa untuk menghubungi kami ya, nanti bisa dibantu healingnya. Atau kalau Anda mengenal teman pranic healing, Anda mau mencoba, silakan hubungi langsung teman Anda dan bilang mau nyoba untuk di healing dengan pranic healing, itu juga boleh. Mau langsung ke Pak Lau juga boleh, silakan loh kalau memang mau. Ya, ini mungkin pertanyaannya belum pada muncul ini teman-teman. Ya, karena memang sudah ini ya, sudah mungkin sudah jelas juga memang pranic healing ini adalah suatu teknik ya sebenarnya yang ditemukan oleh guru kita Grandmaster Choa Kok Sui. Jadi beliau ini juga menemukan pranic healing bukan sekedar wah seperti ini, itu tidak, tapi beliau melakukan riset selama 30 tahun sampai akhirnya ada formula-formula yang saat ini dapat dipelajari oleh teman-teman di kelas-kelas pranic healing. Ya, jadi kelas-kelas pranic healing ini memang bertingkat ya, ada mulai dari basic, advance, nanti ada psikoterapi. Nah, psikoterapi ini nanti tentang pikiran dan emosi. Juga lebih menarik lagi ya, selalu lebih menarik lagi. Oh, ini Ibu Mimi bertanya, apa pengalaman yang menarik dari teknik pembersihan darah Pak Lau? Nah, mungkin bisa diceritakan efeknya Pak? Efeknya setelah melakukan teknik pembersihan darah. Mungkin maksud pertanyaannya Bu Mimi demikian. Oke, teknik pembersihan darah ya. Jadi saya melakukan teknik ini itu kalau misalnya saya bangun dan saya merasa kayak aduh, aku kayaknya nggak mau buka mata nih, rasanya kok masih terasa kayak pengen di bed gitu ya, pengen di ranjang gitu kan. Saya sambil di tempat tidur, saya sambil lakukan. Oke, untuk ini gitu kan. Dan efeknya itu adalah suatu saya bangun itu saya lebih fresh. Menjadi fresh ya. Iya, dan itu saya lakukan pas saya belum bangun loh dok. Saya masih di ranjang berbaring. Saya cuma tangan saya, itu kan mata saya belum bisa buka kan. Saya cuma oke, gini, kasih energi di bagian belakang itunya. Oke, sudah terasa. Nah, selalu kayak, setelah bangun kayak, wow, ini udah lebih terang, lebih enak. Apalagi dipadukan dengan yang tadi teknik itu, mata saya itu terasa lebih bisa buka langsung gitu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Lau. Jadi efeknya jadi lebih seger ya pastinya karena apa, darah kita tuh dibersihkan. Gimana cara ngebersihin darah? Nah, Anda bisa ikut kelas pranic healing. Terima kasih kata Bu Mimi. Ya. Sama-sama. Lalu ini Bu Tripina, Pak Lau, apakah ada godaan untuk selalu ingin scan? Misalnya dikit-dikit scan orang atau teman. Wah, ini sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ada satu yang diajarin oleh Dr. Yovita adalah ingat konsen. Kita harus minta konsen pada orang itu. Misalnya itu suaminya atau istrinya, kecuali kalau misalnya itu adalah keluarga kita. Ya dok ya? Ya, yang masih tanggung jawab kita. Ya. Nah, yang masih menjadi tanggung jawab. Ini saya masih ingat loh, itu dari Dr. Yovita. Jadi boleh dibilang sih, kepo sih ada sedikit, tapi ketika kembali mengingat pesan Dr. Yovita ya, aduh janganlah, saya ini kan seperti kita melanggar suatu konsen ya gitu ya, makanya saya sampai oke, jangan dulu deh. Oke, baik. Gitu, mencoba untuk menghindari. Baik Pak Lau. Oke, terima kasih ya, terima kasih banyak untuk sharingnya. Sorry, ini Ibu Mbak Citra ya, kalau nggak bisa lihat prana gimana? Ya nggak apa-apa Bu, emang kita bukan belajar untuk melihat. Ya, maksudnya tidak harus bisa melihat, tapi kita belajar teknik lain untuk merasakan ya, untuk menggunakan prana yang ada di sekitar kita, energi yang ada di sekitar kita. Ya, justru Bu Citra, Bulau ada ya di kami. Hai Bulau. Ya, jadi kalau nggak bisa lihat nggak apa-apa. Tetap Anda dapat melakukan healing terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, baik. Oke, jadi demikian sharing dari Pak Lau ya malam hari ini. Wah, karena asiknya kita udah sampai prana itu apa? Nah, ini kalau yang mau tahu bisa nanti langsung hubungi kami ya. Ini saya kasihkan nomor saya, nanti akan dimasukkan ke dalam grup supaya Anda mendapatkan info lebih lanjut tentang pranic healing ya. Jadi Anda bisa baca-baca, kita juga punya IG namanya Indonesia Pranic Healing. Oke. Dan ini thank you ya Pak Lau untuk sharingnya malam hari ini. Mungkin next time kita bisa tanyakan Bu Lau ya. Jadi ini Pak Lau sendiri, Bu Lau sendiri biar lebih seru. Thank you so much. Dan tentunya teman-teman di sini juga sangat senang ya. Ternyata banyak sekali aplikasi dari pranic healing yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, untuk Bu Cynthia silakan bisa hubungi kami langsung, nanti akan kita berikan informasi selanjutnya. Ya. Oke. Nah, Pak Lau juga akan bersama kita meditasi Twin Hearts. Nah, habis ini kita akan melakukan meditasi Twin Hearts ya. Meditasi Twin Hearts ini apa? Nah, kita akan jelaskan terlebih dahulu ya. Baik. Nah, teman-teman, jadi kalau meditasi Twin Hearts ya, ini adalah meditasi yang tadi Pak Lau ceritakan ya. Sebenarnya itu adalah meditasi di mana kita belajar ya di sini mengembangkan kedua pusat cinta dalam diri kita ya, dalam diri setiap manusia. Oke, kita akan bagikan dulu. Nah, teman-teman kalau mau belajar pranic healing ya, sebelumnya ini saya kembali dulu. Anda bisa ikuti berbagai kursus. Ini kursus yang secara online, tanggal 31 Juli ini ada, kalau Anda mau ikut ya, belajar menyembuhkan diri sendiri. Bisa hubungi langsung Mbak Kathy ya, 1 hari penuh ya. Tapi kalau ini ada kursus lainnya, Achieving Oneness with the Higher Soul, juga suatu kursus yang sangat menarik sekali, belajar untuk mengenal diri kita yang sesungguhnya. Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Jadi di pranic healing ini tidak hanya tentang healing, tapi juga ada tentang spiritualitas ya. Kenapa kok saya lahir ya? Tujuan hidup saya ini sebenarnya apa sih? Asal saya itu dari mana? Nanti kalau kita meninggal apa yang terjadi? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang kalau dari awam tuh kadang-kadang bingung mau jawabnya apa ya. Nggak tahu juga saya mau jawab apa gitu kan. Anda bisa ikuti kelas ini ya, akan ada di Solo 27-28 Agustus secara offline dan online. Nah, nanti bulan September ada di Bintaro kalau Anda mau ikut secara offline dan online. Bisa Anda hubungi kontak person yang tertera. Nah, kalau Anda mau ikut kelas offline, Basic Pranic Healing ya, Anda bisa silakan screenshot juga kontak person ya di Bintaro dengan saya. Lalu ada di Bogor Pak Mirsa, di Solo Mbak Niken, Mbak Keti, Mbak Ciwi, di Ngawi Bu Am,
Di Surabaya Mbak Niken, Ubud Jovita, Bandung Utara dengan saya dan Bu Shirley, Bandung Selatan dengan Bu Wanti, Jogja Mbak Ria, dan Medan dengan Mbak Niken. Ya, lalu juga kalau ada yang mau cerita atau punya pengalaman menarik dengan pranic healing, bisa email, bisa Instagram. Kami ada Instagramnya, kalau saya Yofi_T, Indonesia Pranic Healing, atau bisa langsung hubungi nomor kami. Jadi nanti bisa dijelaskan. Ya, nah tentang pranic healing, sebentar. Nah, tentang pranic healing ini juga biasanya berjalan bersamaan dengan twin hearts meditation atau meditasi jantung kembar ya, seperti yang tadi telah disampaikan. Oke, ini saya